Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada praktikum yang ke-13 mata kuliah dasar pemrograman. Pada praktikum yang ke-13 ini kita membahas materi tentang list dan array ya, list dan array. Seperti biasa di sini ada petunjuk pengerjaan yang bisa Anda baca sendiri ya, karena ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, jadi Anda bisa pahami juga. Dan itu sudah ada filenya ya, Anda tinggal download saja di Kulino. Lalu yang berikutnya di sini saya akan langsung bahas tentang kasus 1 ya. Nah, pada kasus 1 ini deskripsinya adalah diberikan satu permasalahan terkait list ya atau array, di mana terdapat contoh transkrip sederhana seperti berikut. Jadi transkrip nilai ini ya, nantinya datanya atau mata kuliahnya, nilainya, nilai angka, nilai huruf ini disimpan pada list atau array. Tapi nanti pada prakteknya saya akan lebih banyak menggunakan list ya, karena di Python sendiri sebetulnya tidak ada array, adanya list. Nah, sedangkan untuk NIM dan nama ini akan disimpan pada variabel. Selanjutnya juga ada keterangan ya, keterangan berupa IPK ya, keterangan dari IPK ya, di mana IPK ini nanti dihitung ya. Kebetulan di IPK ini atau di mata kuliah ini tidak ada keterangan SKS, sehingga kita anggap SKS-nya sama dan tidak kita hitung. Jadi hanya nilai angka dan nilai hurufnya. Ya, lalu untuk menghitung IPK, karena sebetulnya di dalam perhitungan IPK itu kan juga ada SKS, tapi mungkin ini agar lebih sederhana ya, Anda tidak diminta untuk menghitung IPK juga berdasarkan SKS-nya. Nah, dari IPK ini akan menghasilkan keterangan cum laude atau tidak cum laude. Nah, jika Anda diminta untuk membuat program sederhana dari kasus ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada input untuk NIM ya, nama, mata kuliah dan nilai. Jadi yang diinput NIM, nama dan mata kuliah dan nilai. Ada 4 inputan di sini ya. Lalu nilai huruf ya, nilai huruf itu dapat dihitung dengan angka. Kebetulan nilai hurufnya hanya 5 varian saja ya, 5 varian saja, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, IPK ini juga dapat dihitung dengan algoritma seperti berikut. Jadi setiap nilai mata kuliah dengan nilai huruf A nilainya 4 ya, bobotnya 4 ya. B bernilai atau berbobot 3, C bernilai atau berbobot 2, D bernilai atau berbobot 1, dan E itu 0. Jadi ini dijumlahkan semuanya, lalu bagi dengan banyaknya mata kuliah untuk mendapatkan IPK. Sebetulnya kalau ada SKS, bobot atau nilai dikalikan SKS. Nanti dibagi berdasarkan berdasarkan jumlah mata kuliah dan bobot. Seperti itu ya. Tapi karena tidak ada SKS ya, jadi tidak ada pembagian berdasarkan bobot SKS. Lalu yang berikutnya, keterangan cum laude atau tidak cum laude untuk S1 jika IPK lebih besar dari 3,5 itu cum laude. Jadinya nanti akan ada pengecekan apakah cum laude atau tidak cum laude. Nah, sebagai catatan di sini ya, Anda bisa membuat mata kuliah nilai ya, mata kuliah dan nilai ini sebagai satu array atau list. Jika menggunakan array silahkan batasi ya, nanti dibatasi ya, boleh dibatasi nanti 10 misalnya. Tapi kalau list
ya Anda menggunakan list sepertinya tidak perlu dibatasi ya, nanti tinggal menggunakan fungsi append saja karena list itu bisa kembang-kembis. Ya, saya kira di sini nanti bisa dimodifikasi ya. Untuk contoh yang saya berikan nanti memberikan sedikit modifikasi karena saya tidak membatasi di sini. Lalu jika membuat dengan fungsi atau prosedur ya tentunya berbeda nilai ya, yang tidak membuat, maksudnya jika Anda menggunakan fungsi dan tanpa menggunakan fungsi itu akan berbeda ya. Lalu sesuaikan dengan input dan output berikut ini. Nah, ini contoh input outputnya ya. Di sini inputnya NIM, nama, lalu mata kuliah ya. Karena inputnya seperti ini dan outputnya seperti ini, saya akan menyesuaikan sesuai dengan input output yang dicontohkan ya. Lalu di sini ada saran untuk tes app.py ya, kurang lebih seperti ini. Tapi mungkin di sini saya akan memberikan contoh yang sedikit berbeda. Oke ya, langsung kita bahas saja ke codingnya. Nah, di sini saya sudah memiliki coding. Ini walaupun coding ini belum selesai, nanti akan kita bahas untuk melengkapi satu persatu ya, sengaja memang belum saya selesaikan agar bisa kita bahas step by step. Nah, seperti petunjuk ya, Anda kan disuruh membuat dalam 3 file, ada variabel global, di mana variabel global itu opsional, boleh ada boleh tidak ya. Di sini semuanya saya tulis dalam satu file, nanti tinggal Anda pisah saja. Jadi di sini saya akan membuat variabel global di sini ya, nilai variabel global, ada nilai, ada makul, ada NA, ada NH. NA itu nilai angka ya, nilai angka. Lalu di sini ada nilai huruf. Lalu di sini ada nama makul, itu namanya ya, nama mata kuliah. Nah, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan list ya, sempat kita bahas pada pertemuan list itu ada sebuah nested list. Sebetulnya di pertemuan 13 ini juga tidak disuruh untuk membuat nested list, tapi di sini saya ingin menunjukkan, saya ingin membungkus. Sebetulnya di sini ada beberapa list atau array ya. Di sini ada list ya, list makul, list nama, list NA ya, nilai angka dan nilai huruf. Ini saya bungkus ya, saya bungkus tiga list ini saya bungkus dalam list nilai. Jadi list nilai ini akan menjadi nested list ya, nested list, atau saya bikin list 2 dimensi ya, yang terdiri dari baris ya, terdiri dari baris dan kolom ya. Jadi dimana baris 1 itu makul, baris kedua itu NA nilai angka, baris ketiga nilai huruf. Nah, nanti masing-masing kolomnya ini ya, masing-masing kolomnya ini harus ada nilainya. Jadi saya bikin sejajar. Ya, kebetulan list itu kan boleh tidak sejajar ya. Ini kalau Anda ingin lihat gambarannya, saya buka Excel ya, saya buka Excel di sini. Di sini saya punya NA, ini makul ya, makul. Lalu di sini ada NA, ada NH. Ini kan baris 1, baris 2, baris 3. Jadi saya bikin sebuah baris seperti ini.
Ya, sebetulnya ini bisa sendiri-sendiri ya. Ini Anda bisa buat sendiri-sendiri. Awalnya kan dia sebuah array ya, sebuah array atau sebuah list ya yang berdiri sendiri seperti ini ya. Nanti ini juga sama ya, dia sebuah array atau sebuah list yang berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Jadi ada makul, ada NA, ada NH. Jadi dia berdiri sendiri sebetulnya seperti ini. Nah ya, jadi saya bikin dulu ya. Tapi penilaiannya, karena penilaiannya itu kan harusnya bisa masuk secara masuk secara bareng ya. Kita bikin sebuah fungsi ya. Jadi saya bikin sebuah fungsi input nilai ini agar nama mata kuliah, nama nilai angka dan nilai huruf itu masuk ke list ini dalam sepaket ya. Jadi ini harus sepaket ya, harus sepaket masuknya. Karena harus paket, karena ini harus paket ya, saya bikin fungsi ini. Jadi masukinnya harus bareng. Ya, masukinnya harus bareng. Makul misalnya Daspro ya. Daspro nilainya apa? Nilainya itu 85 misalnya, berarti nilai hurufnya ya A, seperti ini. Jadi dia harus satu paket ya, satu blok ini harus keisi semua. Jangan sampai hanya diisi ada struktur seperti ini tok, tidak boleh ya, ini salah ya. Ini kalau hanya diisi seperti ini salah, tidak boleh. Jadinya saya bikin sebuah fungsi agar memasukkan nilai itu sepaket. Ini untuk input nilai ya, menggunakan append, nambah di belakang ya. Append itu berarti nambah di belakangnya sini. Nah lalu ya, tadi kan saya bilang, saya katakan saya bungkus dalam satu list, nested list ya. Di sini saya bungkus menjadi append ya. Saya bungkus jadi append. Saya bungkus jadi nilai ya. Jadi dibungkus menjadi list nilai. Kayak caranya seperti ini. Nilai sama dengan makul NA NH. Ini akan jadi sebuah nested list. Ya, tidak dibungkus pun sebetulnya tidak apa-apa, tapi saya ingin membungkus karena ini seharusnya satu kesatuan. Oke, jadi fungsi input nilai ya hanya seperti ini. Saya gunakan global karena ini memang variabel global. Jadi saya tambahkan global makul, global NA, global NH agar dia masuk ke variabel global. Oke ya. Nah, berikutnya, jadi saya hanya menggunakan fungsi ini ya, fungsi untuk memasukkan nilai. Nah, kunci utamanya sebetulnya di main program ya. Kunci utamanya di main program. Di sini ada dev main. Ini untuk memasukkan nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa saya masukkan di MHS, NIM saya masukkan di NIM ya, masukkan NIM di variabel NIM. Lalu saya gunakan looping ya, saya gunakan looping untuk memasukkan nilai makul dan makulnya. Jadi jumlah makul yang ingin dihitung itu berapa ya, jumlah makul yang ingin dihitung. Nah, karena di sini loopingnya menggunakan while, maka saya gunakan variabel tambahan yaitu n ya. Jika n-nya awalnya 0, lalu di sini akan ada penjumlahan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk nilai makul ya, 3-nya ini hilang. Input nilai sesuai dengan jumlah ya ML makul. Nah itu. Nah, karena kita menggunakan while-nya saya tambahkan
untuk loopingnya, jadi N plus 1. Khusus di else ini tidak ada plus 1 karena diulang ya. Nah, di dalam looping itu akan ada input masukan makul ya, lalu ada masukan nilai. Nah, karena nilainya hanya ada ABC, nilai A itu range-nya ya. Range-nya itu 85 sampai 100. Jadi saya bikin lebih besar sama dengan 85 dan A lebih kecil dari 100. Jadi saya gunakan nilai perbandingan dulu ya. Saya kondisi ya. Saya cek dengan kondisi if. Jadi range-nya 85 sampai 100. Jika dia masuk ke kondisi ini, maka memanggil fungsi input nilai ya, fungsi input nilai mata kuliah ya, M masuk ke nama, A masuk ke angka, dan huruf ini yang saya sesuaikan. Jadi huruf A itu range-nya, nilai A itu range-nya 85 sampai 100. Nah, nilai B itu berarti 70 sampai dengan 70 sampai lebih kecil dari 85. Dan nilai B. Lalu nilai C ya, nilai C 60. Ya, 60 sampai dengan lebih kecil dari 70. Nah, lebih kecil dari 70. Lalu ini nilai D itu 50 sampai lebih kecil dari 60. Dan nilai E ya, nilai E lebih kecil dari 0 ya. Nilai E itu 0 sampai lebih kecil dari 50. Nah, seperti ini. Ini nilai E. Nah, setiap kali ada penambahan, di sini ya, memasukkan nilai, saya looping, saya tambahkan, saya kasih flag N plus 1. Jika tidak, nilai salah. Ya. Nah, ini untuk melakukan hitung IPK ya, tapi IPK-nya belum selesai. Ya, mungkin kita coba kita jalankan dulu. Ini tidak masalah ya. Kita jalankan dulu aja kodenya. Kita cek apakah error atau tidak. Ya, walaupun belum selesai tidak apa-apa. Kita coba ya, biar lihat masukan nama, misalnya Mawar tadi, ininya A11 11111235. Ini jumlah makul yang mau dihitung satu aja dulu. Ya, masukkan makul Das Pro dan nilainya 85. Nah, ini masih ada error ya. Masih ada error di sini, print nilai 01 index out of range, karena ini tidak ada nilai 1, harusnya nilai 0 ya. Ini karena yang diinput baru 1 ya, ini kan kalau seperti ini baris 1 kolom 1. Tapi kalau ini saya ubah 1 baris 1 kolom 2. Karena indeksnya kan mulai dari 0. Indeks 0 kan baris 1. Ya. Ini kolom 2. Yang kita input kan masih ini ya. Kalau Anda lihat. Jadi ketika kita input ini, ya saya kasih gambaran. Nah, dia baru masuk sini. Das Pro ya 85, nilainya A. Nah, ini kan baris 1
Ya, baris 1 atau indeksnya itu kan mulai dari 0 ya. Indeksnya ini kan mulai dari 0. Indeks 0. Ya, indeks 1. Indeks 2. Nah, ini juga sama, mulainya indeks 0. Tambahkan ya, ini kolom 1. Kolom 1 kalau kita ngomong, ya kan? Di manusia kan mulainya dari 1. Kolom 2. Ini ditulis indeks, tapi kan tertulisnya indeks 1 ya di sini, makanya dia error. Ya. Print nilai 0 indeks 1, makanya error. Seperti ini. Ya, oke. Saya lanjutkan. Nah, tadi itu belum ada perhitungan IPK. Sesuai dengan soal yang ada di sini, IPK itu ya A itu 4, B itu 3. Berarti di awal memang sudah saya bikin IPK itu awalnya 0. Ya, tergantung dari penilaian di sini. Berarti kita tinggal tambah IPK itu dihitung dengan ya untuk nilai A plus 4 ya, nilai B plus 3, nilai C plus 2, nilai B plus 1, dan nilai E plus 0. Atau tidak usah ditulis pun tidak masalah. Tidak ada penambahan. Itu ya. Ini untuk perhitungan IPK-nya. Nah, nanti kita coba ya untuk cetak IPK. Nah, kita setting dulu, kita cetak dulu sesuai dengan output. Outputnya tadi kan pinginnya seperti ini. Ya, NIM, nama, makul. Nah, berarti kan kita print aja dulu ya. Print dulu. IPK-nya kita taruh bawah aja deh. Dan habis dihitung langsung cetak. Ya. Langsung taruh di bawahnya di sini. Nah, ini ya. Print dulu. Nah, ini outputnya ya. Kita print ini seperti ini, koma, tadi variabelnya NIM ya, NIM. Lalu print lagi nama, tadi mintanya NIM nama ya, seperti ini, nama, MHS ya, kita sesuaikan. Nah, lalu untuk ngetik mata kuliah, nah kita bisa gunakan looping. Nah, ini tadi kenapa kok saya masukkan ke dalam ini ya, masukkan ke dalam list ya, nested list, karena kita bisa gunakan looping. Lah, looping yang pertama ya, ini untuk output di for i in range 3 itu karena 3 baris ya. Lalu saya bikin lagi for j in range jumlah makul. Jadi kan sesuai dengan jumlah makul. Ini kan baris ya. Jadi loop pertama untuk baris, ini loop 2 untuk kolom. Panjang kolom sesuai dengan jumlah makul. Saya taruh global nilai di sini. Saya pindah
global nilai di sini ya. Lalu kita cetak ya, tadi nama makulnya apa, berarti di sini ada print ya. Ini kan sama ya, makul, berarti ini ada makul, saya berikan titik 2 seperti ini, koma makulnya itu kan ada di garis ini ya, berarti kan nilai I ya sesuai dengan ini, koma D seperti ini ya, mungkin seperti ini. Sebentar. Ini loopingnya karena dari kolom dulu baru baris ya, nanti loopingnya kolom dulu baru baris. Ini saya balik aja karena memang barisnya ini saya balik ya, J ini I, atau biarin I, tapi ini saya ganti dengan ML makul ini 3. Ini loop pertama untuk kolom, loop kedua untuk baris. Atau enggak perlu kita gunakan satu loop saja untuk kolom saja, karena kan sudah bisa kita akses di sini. Saya hapus, saya gunakan satu loop saja. Di sini tinggal saya ganti barisnya itu 0 untuk makul. Di sini saya ganti dengan I, karena sudah pasti ya. Lalu di sini ada tambahan makul nilai angka ya. Saya kasih titik koma sebagai pembatas nilai angka, titik 2, koma ini ya. Ini berarti nilai yang ke-1 seperti ini, nilai yang ke-1. Lalu saya kasih ini mepet aja enggak apa-apa biar enggak terlalu panjang. Ini koma lagi, titik koma, nilai huruf ya, kasih titik 2, koma, nilai yang kedua seperti ini ya, koma I ya. Ini barisnya yang 0 ini baris, 1 ini baris ya, loop untuk kolom, ini loop untuk kolom saja. Ini mungkin kurang lebih seperti ini saja ya. Jadi global nilainya seperti itu. Lalu selanjutnya kita hitung IPK-nya. IPK sama dengan IPK dibagi jumlah makul ya, sehingga kita akan print IPK seperti ini ya, IPK. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kumlot atau tidak kumlot ya. Dikasih if IPK lebih besar sama dengan 3,5, maka print ini ya, kumlot, else in tidak, seperti ini ya. Coba kita jalankan ya, untuk memanggil main, karena mainnya saya definisikan sebagai fungsi.
Oke, saya jalankan ya. Masukkan nama Mawar A11 111 2345. Ada makul, saya di 3 saja ya. Dash Pro nilainya 85, lalu masukkan makul kalkulus nilainya 70, lalu fisika nilainya 90 misalnya. Ini ya, ini hasilnya ya. NIM-nya ini ya, outputnya ini namanya Mawar, makulnya Dash Pro, nilai angka 85, hurufnya A, betul ya, A itu 85. Lalu kalkulus nilainya 70, hurufnya B. Fisika nilainya 90, hurufnya A. Ya, IPK-nya 3,65. IPK-nya 3,65 karena 4 ditambah 4 ditambah 3, 11. 11 dibagi 3 ya, 3,65. Itu ya. Sudah oke ya. Jadi saya kira ini cukup mudah ya, tidak perlu nanti kalau misalnya Anda masih bingung, Anda bisa tanyakan lagi di pertemuan di Google Meet. Oke ya. Lalu untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua itu hanya menyatakan lulus atau tidak lulus ya. Pada kasus ini diberikan permasalahan terkait dengan penentuan siswa lulus atau tidak. Mahasiswa akan menginputkan semua nilai huruf dari tiap mata kuliah. Jika ditemukan nilai E, maka mahasiswa tidak akan lulus. Ya memang ya, karena syarat lulus itu tidak boleh ada nilai E. Ya, dan itu benar ya. Jadi kalau syarat lulus mahasiswa itu tidak ada nilai E. Jadi tidak boleh ditemukan nilai E. Kalau Anda dapat nilai E, harus ngulang. Lah Pak, kalau nilai saya D, bisa lulus enggak? Bisa juga, tapi nilai D-nya kalau tidak salah ya maksimal itu 5%. 5%, tinggal dihitung aja nilai D-nya itu berapa SKS. Ya, dihitung SKS-nya juga ya. Kalau tadi kan tidak dihitung SKS. Ya, nanti kalian bisa cek lagi ya. Nanti kalian bisa baca buku panduan lagi syarat lulus itu seperti apa. Jadi beda dengan sekolah ya. Kalau kalian di sekolah kan ada KM-nya. Nah, kalau di sini tidak, di kuliah itu tidak ada KKM, adanya nilai seperti ini A, B, C, D, E. Yang penting tidak ada nilai E untuk lulus. Tapi masa kalian lulus dengan nilai D atau C? Pastinya biasanya mahasiswa banyak mengulang jika diberikan nilai C atau D. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Jika tidak ditemukan nilai E, maka mahasiswa akan lulus. Nah, perhatikan juga jumlah nilai minimum huruf yang diinputkan itu harus 5. Minimal 5 ya. Jadi jika kurang dari 5, meskipun tidak ada nilai E, tetap dianggap tidak lulus. Ya, jadi di sini listnya adalah A, B, C, D, E. Lalu dicek di sini apakah lulus atau tidak lulus. Di sini ada inputnya A, B, C, B, B, C, 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 D, outputnya lulus karena ini nilainya lebih dari 5. Yang kedua di sini ya, nilainya lebih dari 5, ada nilai E tidak lulus. Dan contoh input output yang ketiga, inputnya nilai A 4 kali, hanya 4 kali saja, kurang 1 kali, dia tidak lulus. Nah, codingnya itu sederhana ya, kalau Anda lihat di sini hanya seperti ini aja. Karena inputnya itu kan pakai spasi saja, jadi kita bisa menggunakan nilai sama dengan list input split. Ini yang sudah kita bahas kalau tidak salah di pertemuan yang ke-7 ya.
Ini tinggal Anda tambahkan, masukkan nilai huruf, pisahkan dengan ini aja ya, seperti ini agar lebih jelas. Lalu kenalan nilai ya, jadi panjangnya tadi ya, ini kan akan di split dan hasilnya akan menjadi list. Inputnya kan berupa string, di split dengan fungsi split akan berubah menjadi list di sini ya, diubah menjadi list nilai. Jika lennya kurang dari 5, berarti yang diinput kan kurang dari 5, atau ada nilai E, or E in nilai, jadi dia tidak lulus. Else print lulus, cuma gitu aja codingnya ya. Simple banget ya, simple banget codingnya. Anda bisa coba di sini kasus 2 ya. Kasus 2 nilai hurufnya A spasi B spasi C spasi D spasi A spasi B, hasilnya lulus. Itu nilainya B spasi B spasi C spasi A, hanya 4 saja, dia tidak lulus. Lalu di sini ada A spasi B spasi E spasi E spasi D, dia tidak lulus karena ada nilai E di dalamnya. Untuk mengecek adakah nilai E atau tidak, Anda menggunakan in, itu aja ya, cuma menggunakan in. Panjangnya hanya menggunakan len. Jadi syarat tidak lulus itu kan kalau ada nilai E ya, dan panjangnya kurang dari 5. Selain itu dia lulus ya, selain itu dia lulus. Seperti itu ya. Jadi ini untuk soal kasus yang kedua kurang lebih seperti itu ya. Mungkin jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi saat kuliah di virtual. Jika ada mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih dan selamat belajar.